Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi bareng aku di YouTube channel Relax with Lady. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Kali ini cerita datang dari pasangan pasutri yang sudah agak berumur nih ya. Namun di sini yang jadi plot twistnya, si suami ini telah menikah ketiga kalinya, dan di tiga pernikahan itu sangat tragis. Yang pertama ditinggal karena meninggal, yang kedua pun begitu, ditinggal karena meninggal. Nah, yang ketiga ini sebenarnya sudah cukup bahagia, namun istri ketiga ini menyembunyikan borok-borok yang ternyata bisa bikin suaminya ini meradang dan akhirnya menceraikan istri ketiga ini. Begini ceritanya. Pada saat si suami ini, sebut aja dia Pak N ya, Bapak N ini masih usianya masih muda. Dia seorang seniman, pemusik, pemain piano, usianya kurang lebih sekitar 25 tahun. Nah, dia itu ganteng gitu ya, bahasa Jawanya ganteng, cakep, tinggi, atletis gitu. Nah, dia itu banyak digandrungin oleh cewek-cewek gitu. Wajar karena wajahnya itu kayak artis gitu. Tapi sayangnya si laki-laki ini, si Pak N ini, dia itu nggak bisa milih cewek yang ya minimal cantik, atau dia punya inner beauty, dia punya value, itu nggak bisa gitu loh. Padahal si cowok ini dia cukup ganteng, cukup punya value, terus penampilannya, bodinya juga oke, tapi dia paling nggak bisa milih cewek. Nah, ceritanya berawal dari dia berkenalan dengan seorang perempuan yang katanya nih perempuan ini anak orang berada, tapi si Pak N ini dia anak orang biasa aja, cuman tekadnya dia yang besar. Dia berkenalan dengan perempuan ini, sebut aja ini Ibu E. Dia berkenalan. Nah, dia si Pak N ini jatuh cinta pada pandangan pertama karena ngelihat Ibu E ini, wah cantik, molek gitu ya. Terus suka pakai celana pendek, hot pants gitu. Nggak tahu nih seleranya Pak N ini apakah emang suka yang kayak gitu-gitu gitu kan. Cuman si Ibu E ini emang grapia gitu, bahasa Jawanya grapia itu suka nyapa, suka senyum kayak gitu loh, mudah bergaul gitu. Nah, ketika mereka dipertemukan, mereka ini saling tukar nomor HP. Dari situ mereka semakin dekat dan akhirnya mereka sepakat untuk pacaran. Nah, namun keluarga dari Pak N ini tidak menyetujui hubungan mereka karena ternyata tahu nih, keluarga dari Pak N ini tahu cerita background dari pacarnya Pak N ini, yaitu Ibu E tadi ya, yang jadi istri pertamanya. Nah, ternyata perempuan ini konon katanya dia bukan perempuan baik-baik, dia itu kayak sejenis gonta-ganti pasangan, piala bergilir, seperti itulah kasarannya bahasanya ya. Namun si Pak N ini karena udah seneng nih, udah suka, udah sayang, udah terlanjur nyaman, nggak peduli dengan apa yang disampaikan oleh keluarganya. Dia nggak percaya gitu. Ya udah, kalau nggak percaya atau kamu yang menjalani, ya udah terserah gitu kan. Nah, hubungan mereka berjalan sampai setahun, 2 tahun. Akhirnya si perempuan ini maksa untuk menikah gitu. Namun tetap keluarga Pak N ini nggak mau merestui gitu, nggak mau merestui karena apa? Karena tahu perempuan itu bukan dari background yang baik gitu loh. Dia terkenalnya di desanya itu, terkenalnya ya pergaulannya kurang bagus, istilahnya seperti itulah, berandal, yang suka gonta-ganti cowok dan lain sebagainya. Tapi si Pak N ini sudah bersikeras, dia yakin bahwa ini adalah orang terbaik buat dia. Sampai akhirnya nih keluarganya tetap nggak merestui hubungan mereka. Nah, ternyata ini mereka mengambil jalan pintas karena mereka tahu hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga laki-lakinya. Mereka akhirnya ambil jalan pintas. Akhirnya perempuannya hamil di luar nikah. Ya, dan itu yang dijadikan alasan mereka harus menikah. Nah, sebelumnya nih, sebelum mereka mau menikah, nah udah tahu nih kan, udah isi nih ya, udah hamil duluan. Nah, si Pak N ini cerita nih ke keluarganya, ini gimana pacarku udah hamil gini. Ya jelas dimarahin dong, kamu udah tahu kita nggak setuju malah gini gitu kan. Akhirnya bingung nih si Pak N, bingung, terus aku harus gimana?
mau nggak mau ya aku harus nikahin dia, harus tanggung jawab sama dia. Nah akhirnya di sini si keluarga Pak N ini nggak percaya kalau itu adalah anaknya si Pak N ini. Tapi Pak N ini mengakui bahwa dia emang yang melakukannya. Itu adalah anak dia yang sekarang jadi anak satu-satunya dia, anak kandung gitu kan. Akhirnya si keluarga ini rembuk nih sama Pak N. Ya udah sekarang terserah. Kalau kamu emang mau terus sama dia, ya udah silakan terus. Kita keluarga nggak mau ikut-ikutan, jangan sangkut pautkan dengan kita, kayak gitu. Tapi kalau kamu ingin tinggalkan dia, yuk. Kamu mau minta apa? Kita kasih. Akhirnya nih si Pak N ini ngomong dong sama ceweknya si Bu E tadi, keluargaku gini nggak setuju atas hubungan kita, jadi mau nggak mau mereka ingin kita berpisah. Nah marah dong si Ibu E ini, kan tahu posisiku lagi hamil sekarang, bisa-bisanya nyuruh kita selesai putus gitu kan. Akhirnya dengan marah si Ibu E ini minta ganti rugi ke keluarga si Pak N ini. Ya udah, aku mau putus sama kamu, aku mau kita pisah, tapi aku minta duit. Waktu itu sekitar tahun 2004 ya, kejadian ini sekitar 2004, jadi 22 tahun yang lalu, si Ibu E ini minta tebusan uang 1.500.000. Waktu itu gede banget ya, uang 1.500.000 itu gede banget. Kalau sekarang mungkin kursnya kurang lebih 15 juta. Ya udah, aku minta uang 1.500.000, kita putus, ganti rugi gitu kan. Akhirnya si Pak ini ngomong ke keluarganya gitu loh, dia minta uang ganti rugi sebesar sekian. Ya udah, keluarga Pak N ini akhirnya menyanggupi. Ya udah, kita ada pertemuan yuk gitu kan. Keluarga Pak N sendiri dan Ibu E tadi. Akhirnya mereka bertemu bertiga, dan si keluarga Pak N ini udah menyiapkan uang permintaan dari Ibu E tadi 1.500.000 dalam amplop nih. Kamu minta uang sebesar 1.500.000 dan kamu akan meninggalkan anak saya, adik saya yang namanya Pak N ini, gitu kan, dari keluarga Pak N. Oke, gitu kan. Saya terima uang ini dan saya akan meninggalkan dia. Nah, udah ya. Jadi keluarga Pak N ini udah ngiranya ya udah putus, berarti mereka udah selesai. Mereka pulang, udah selesai, urusan selesai. Nggak tahu itu hamil anaknya beneran atau bohongan atau bakal dilahirkan atau gimana, kita nggak tahu. Yang penting udah dapat uang 1,5 juta ya dari keluarga Pak N ini tadi. Dikiranya udah selesai urusan. Nah, ternyata setelah 1 bulan kemudian si Pak N ini kembali menghubungi Ibu E tadi. Si Pak N ini yang tadinya udah enggak udah setuju dengan permintaan 1,5 juta dan mereka selesai. Ternyata Pak N ini masih menghubungi Ibu E. Dan ternyata plot twistnya lagi, mereka jalan lagi tanpa sepengetahuan keluarga Pak N. Sampai akhirnya si Ibu E ini hamil besar ya, ternyata ini beneran hamil, sampai hamil besar, dan Pak N ini minta untuk menikah. Nah marah dong keluarga, kamu itu udah dibandani, udah kita keluar uang 1,5 juta untuk kalian, ternyata kamu masih mengulangi dan malah kamu ingin nikahin sekarang. Gimana dong? Ya udah, kembalikan 1,5 jutanya. Si Pak N ini nggak bisa mengembalikan 1,5 juta, 1,5 jutanya, tapi Pak N ini juga ingin menikahi karena dia benar-benar tahu, wah hamil beneran, yang pasti itu anakku gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka menikah tanpa sepengetahuan keluarga Pak N ini. Mereka menikah sendiri di KUA. Akhirnya mereka menikah resmi. Nah setelah menikah itu sebenarnya keluarga Pak N ini masih belum percaya, masih belum mau menerima gitu loh sama Ibu E ini. Tapi si Ibu E ini ternyata teman-teman tidak sesuai dengan cerita di awal yang diketahui oleh keluarga Pak N tadi ya, yang Ibu E ini gini dan lain sebagainya. Ternyata Ibu E ini baik banget, dia itu tulus banget. Meskipun background keluarganya seperti itu dan background masa lalunya seperti itu, ternyata ketika jadi keluarga, ketika mereka udah resmi menikah, ternyata Ibu E ini baik banget, tulus banget. Jadi ini tahu tulusnya dari mana? Ketika Ibu E ini berkunjung ke keluarga Pak N lagi, tadinya keluarga Pak N kan udah gitu kan ya, udah kesel gitu loh. Tapi Ibu E ini membuktikan bahwa dia tuh tulus. Dan itu memang benar-benar terbukti, dia benar-benar tulus membantu ketika keluarga Pak N ini ada acara, ada hajatan, dia membantu dengan tulus.
Sampai akhirnya keluarga Pak N ini luluh dan luluh. Dan endingnya keluarga Pak N ini menerima Ibu E ini sebagai keluarga barunya, menantunya, dan anak yang ada di kandungannya sudah dianggap dan udah apa ya, diterima sebagai cucunya, kayak gitu. Wow, plot twist banget ya. Jadi Ibu E ini benar-benar bisa mengambil hati keluarga Pak N yang tadinya itu kayak yang negatif. Ternyata dia itu setulus itu, sebaik itu, sampai akhirnya melahirkan anak pertamanya. Dan ternyata benar, anak pertama itu mirip banget sama Pak N. Kelakuannya mirip mamanya, tapi wajahnya itu mirip banget sama Pak N. Jadi kayaknya ini bener deh anaknya Pak N, kayaknya ini bener deh cucuku gitu. Nah, akhirnya mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan sangat bahagia, meskipun si Ibu E ini nggak kerja, hanya Pak N aja yang bekerja, tapi mereka tuh keluarga kerja yang bahagia. Jadi keluarga Pak N ini ya terharu gitu loh. Oh, ternyata mereka benar-benar berjuang. Mereka bisa menangkis negatif thinking dari keluarga Pak N gitu. Akhirnya mereka bahagia, jadi mereka saling bantu. Keluarga Pak N ini juga sering membantu keuangan dari keluarga Pak N ini gitu, bersama anak dan istrinya. Akhirnya keluarga Pak N ini juga sayang sama anak Pak N dan Ibu E ini. Namun kehidupan Pak N dengan Ibu E ini tidak berkunjung lama. Mereka menikah hanya 5 tahun aja. Ternyata Ibu E akhirnya harus sakit dan meninggal. Jadi pernikahan mereka yang sangat bahagia ini hanya berlangsung selama 5 tahun aja. Ibu E akhirnya meninggal dengan kondisi sakit. Waktu itu sakit darah tinggi ya, darting gitu loh. Cuman pada saat sakit itu keluarga Pak N ini udah membantu gitu loh. Ayo ke rumah sakit, ayo periksa. Tapi Ibu E ini nggak pernah mau. Dia itu paling takut masuk rumah sakit, paling takut ketemu dokter. Jadi dia nggak pernah mau diperiksa. Jadi sakitnya itu hanya dirasakan aja, mungkin karena nggak ada obat yang masuk gitu ya. Akhirnya sakitnya semakin parah dan tiba-tiba meninggal, kayak gitu. Akhirnya Pak N ini hidup berdua dengan anak semata wayangnya yang usianya 5 tahun. Namun selang 3 tahun kemudian, Pak N ini kemudian dijodohkan sama temennya Pak N. Nah, temennya Pak N ini punya adik. Dia itu perawan tua lah ya, punya adik perawan tua, di mana perawan tua ini trauma dengan hubungan gitu, karena dia pernah ditinggal nikah pacarnya dulu, jadi dia itu trauma nggak mau menikah. Nah, itu dijodohin nih sama Pak N, sebut saja dia Ibu S. Ibu S ini gadis tapi udah berumur, tapi usianya masih di bawahnya Pak N gitulah. Akhirnya mereka dijodohkan, dan Ibu S ini dia pekerja wanita karir yang sukses. Dia udah punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, tinggal calon suaminya aja yang nggak punya. Nah, temennya Pak Nur ini, bukan inisial lagi dong ini, temennya Pak N ini ya, dia juga kakak dari Ibu S ini, dia menjodohkan nih dengan Pak N. Kamu mau nggak aku jodohin sama adikku? Ya mau dong, siapa yang nggak mau sama, apalagi ini teman akrab gitu. Aku coba lihat adikmu, dia masih bujangan tapi usianya udah segini, dia trauma. Nah, dipertemukanlah mereka, dan ternyata mereka saling cocok. Nah, si Pak N yang tadinya nggak bisa nyetir mobil nih, dia itu kayak minder. Dia punya mobil sendiri, dia wanita karir sukses, sedangkan aku memang seorang ASN tapi aku nggak bisa nyetir mobil, aku nggak punya mobil. Nah, si Ibu S ini dengan tulusnya dia menawarkan, ayo aku ajarin kamu nyetir mobil. Akhirnya diajarin nih, kamu harus bisa nyetir mobil. Sebelum kamu jadi sama aku, kamu harus bisa nyetir mobil. Karena nanti aku nggak mau jadi supir kamu. Kamu yang harus jadi supirku. Akhirnya diajarinlah Pak N ini sama Ibu S. Akhirnya mereka deket. Akhirnya Pak N ini udah bisa nih setir mobil sendiri. Suruh bawa nih mobilnya BS, ya udah mobilku bawa ya, nanti aku jemput. Kamu antar jemput aku. Enak kan? Kebetulan banget nih si Pak N udah dapet bujangan, bukan jantan, ibu bujangan, gadis sukses lagi. Tinggal masuk orangannya aja, tapi Pak N kan juga punya rumah gitu kan, udah punya rumah sendiri. Nah, akhirnya mereka makin deket. Akhirnya mereka bersepakat untuk menikah, dan ini pernikahan Pak N yang kedua, pernikahan pertama dari Ibu S. Akhirnya mereka menikah. Namun
Setelah 5 tahun kemudian mereka tidak kunjung diberi momongan. Mereka tidak kunjung diberi momongan, akhirnya mereka adopsi baby ya dari pasangan yang mungkin tidak mengharapkan kelahiran bibinya. Nah, itu diadopsi secara hukum udah sah dan menjadi anak mereka. Dan kebetulan anaknya ini kok tiba-tiba mirip sama Pak N gitu loh. Akhirnya mereka hidup bahagia, berkecukupan, sangat berkecukupan karena si Ibu S ini termasuk orang sukses, wanita karir yang sukses gitu loh. Tabungannya banyak, dia juga udah punya rumah, punya mobil, wanita karir yang sukses gitu. Akhirnya mereka sudah hidup bahagia dengan anak bayinya yang baru diadopsi dan satu anak bawaan dari Pak N juga. Mereka bahagia. Dengan rasa syukurnya akhirnya Ibu S ini mengajak Pak N untuk umroh. Akhirnya mereka umroh berdua gitu ya. Dan si anak-anaknya ditinggal, dititipin sama neneknya gitu ya, sama keluarga Pak N. Setelah umroh mereka semakin bahagia. Namun 2 tahun kemudian Ibu S ini terkena penyakit yang nggak bisa diobati gitu loh. Maksudnya penyakit yang kritis gitu, penyakit cancer. Akhirnya Ibu N ini harus dirawat setiap harinya, bolak-balik ke Surabaya, kemanapun bolak-balik gitu ya. Karena Ibu S ini kondisinya semakin rapuh, stadium 3 waktu itu, akhirnya drop dan akhirnya meninggal. Nah, 2 kali Pak N ini menikah dan dua-duanya berakhir dengan meninggal, berakhir dengan maut. Kemudian Pak N ini hidup menduda lagi untuk kedua kalinya dengan 2 anaknya. Namun setelah 2 tahun kemudian Pak N ini kembali lagi bertemu dengan seorang perempuan paruh baya. Di situ dia seorang janda yang sudah punya 2 anak yang udah dewasa, tapi dia punya rumah sebenarnya, tapi dia udah janda, nggak kerja sih. Tapi nggak tahu di sini ya, selera Pak N tuh kayaknya standarnya menurun gitu loh. Kok seleranya tiba-tiba kayak gini gitu. Nah, kembali lagi nih, keluarga Pak N nggak setuju. Kok kamu pilih calon istri kayak gini sih? Kok gini sih? Kok kayaknya lebih tua, nggak kurang penampilannya juga kurang oke, nggak cocok sama kamu gitu loh. Tapi Pak N ini nggak tahu apakah dia itu benar-benar dari hati atau kena guna-guna juga nggak tahu. Tiba-tiba ada perasaan suka gitu loh sama perempuan ini. Perempuan ini sih ngakunya dia itu banyak ditunggu sama dokter, pengusaha gitu loh. Padahal kalau dilihat dari penampilannya nggak banget gitu loh. Nggak mungkin lah pengusaha atau dokter milih perempuan kayak gini gitu loh. Jadi underestimate kayak gitu loh. Jadi ngelihat dari penampilan kayaknya nggak percaya. Kok kamu seleranya gini amat sekarang gitu setelah 2 tahun. Ya dia sayang sama anakku. Emang kelihatan dari mana? Ya dia sayang sama anakku, perhatian sama anakku. Anakku juga nyaman sama dia gitu loh. Lagi-lagi keluarga Pak N tidak menyetujui pernikahan ketiganya. Karena secara ngelihat secara kasat mata itu kayaknya perempuan ini nggak tulus deh. Dia hanya mengincar pensiunan Pak N aja gitu. Ya, tapi kembali lagi seperti pernikahan pertama, di mana keluarga Pak N ini mencurigai hal-hal yang negatif, ternyata Ibu E tadi baik dan tulus. Nah, di pernikahan ketiga ini terjadi lagi tidak setuju karena penampilannya gini ya, kok kayaknya nggak tulus. Nah, Pak N ini selalu keras kepala, nggak mau tahu dengan pendapat keluarganya. Akhirnya mereka menikah secara syah, ya, mereka menikah sendiri tanpa didampingi oleh keluarga Pak N. Nah, setelah menikah, karena ini seorang ASN ya, selalu kalau nikah istrinya kan dapat tunjangan gitu kan. Sama keluarga Pak N ini dilarang. Kalau bisa jangan dimasukin tunjangan dulu. Takut nanti kamu setahun 2 tahun kamu nggak cocok, terus ada apa-apa susah, atau takutnya nanti kamu meninggal, pensiunan kamu turun ke dia, gimana anak kamu? Iya, kalau dia itu peduli sama anak-anak kamu, kalau enggak kasihan anak-anak kamu nanti gitu kan. Tapi si Pak N ini mengabaikan semua itu, tidak menggubris masukan dari keluarganya Pak N. Ya udahlah, terserah kamu juga yang menjalankan. Ya mereka bahagialah
Akhirnya Pak N ini ngutang nih untuk bisa beli mobil untuk keluarga kecilnya. Nah, ngakunya sih si perempuan ketiga ini, sebut saja dia Ibu T ya. Ibu T ini berduit ini dan itu. Ternyata zong ketika mereka menikah, ternyata Ibu T ini hanya menguras keuangan dari Pak N aja. Ketika gajian minta duit, belum lagi biaya dan lain sebagainya, biaya ke skincare, perawatan dan lain sebagainya, tapi nggak kelihatan kalau dia itu ada perawatan gitu loh. Jadi seolah-olah keluarga Pak N ini ngelihat kayaknya perempuan ini cuma nguras duitnya aja, gimana nanti kalau ada apa-apa, kalau misalkan Pak N ini meninggal nanti pensiunannya kayak gimana, kalau jatuh ke dia bahaya, nanti kasihan anak-anaknya gitu kan. Nah ternyata nih bener, yang ketiga ini bener nih pandangan dari keluarga Pak N. Ternyata perempuan ini, Ibu T ini tadi nggak tulus sama anak-anaknya Pak N. Ketika Pak N kerja atau ketika Pak N tuh keluar, dia itu ibu tiri yang sangat kejam. Dia suka menyiksa anaknya yang paling kecil, yang tadi apa itu ngambil anak tadi tuh ya, anak dari istri keduanya Pak N. Kejam gitu loh, suka nyiksa, mukul atau apa. Tapi anaknya ini tidak pernah ngomong ke ayahnya, kayaknya diancam, awas kamu kalau sampai ngomong kayak semakin disiksa kayak gitu-gitu. Tapi kalau anak sama anak pertamanya dia nggak berani dong nyiksa, karena udah tahu anak pertama cuman nggak ada perhatian sama sekali. Anak pertama datang suruh makan kayak apa-apa itu nggak ada perhatian sama sekali, kayak cuek, ada komunikasi kayak gitu. Akhirnya ini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dalam pernikahan mereka, dan Pak N ini nggak pernah tahu. Ketika Pak N ini ada keluarga Pak N ini ngomong nih, kok kamu kalau kerja anakmu dititipkan di sini sih, kenapa nggak dititipkan di ibunya aja, kan udah ada ibunya. Pak N ini kayak ngerasa kurang nyaman gitu loh. Sebenarnya ini adalah insting dari seorang bapak gitu, enggak lah, lebih nyaman di sini, biar ibunya biar bersih-bersih rumah, padahal di rumah nggak ngapa-ngapain, cuma tidur-tiduran aja. Seharusnya sebagai ibu tiri yang baik ya, kalau bapaknya kerja kan anaknya dimong sendiri, tapi ini enggak, sama bapaknya dititipin sama mbahnya gitu loh, dari keluarga bapaknya. Nah ternyata selama 2 tahun ini si anak kecil ini, bocah kecil ini disiksa sama ibu tirinya. Nah ini ketawanya ketika si bocah kecil ini dititipin ke rumah tantenya nih, adik dari Pak N. Tidak sengaja waktu tantenya ini tanya-tanya nih ke anak ini, ke bocah ini, kamu kalau di rumah ngapain aja sama ibu gini gitu kan, ditanya tidak sengaja ditanya. Akhirnya anak kecil ini, si bocah ini ngaku dong, dengan polosnya dia bercerita bahwa dia itu sering disiksa, sering dipukul dadanya, ditendang, sering dijambak, sering dipukul kepalanya, sering dimarahin, sering diancam. Kaget dong si tante ini, sejak kapan? Udah lama, berarti sejak pertama nikah, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Gila, selama 2 tahun ternyata anak ini disiksa sama ibu tirinya. Dari situlah meradang nih si tante ini ya. Beliau langsung laporan nih, langsung telepon bapaknya, langsung telepon Pak N-nya. Kamu pulang ke sini cepetan gitu kan, si adiknya ini. Akhirnya datang Pak N ini ke rumah si adiknya ini. Ada apa? Kamu tanya anakmu ini, dia kalau di rumah ngapain aja? Dia diapain aja sama ibunya? Iya, katanya main. Oh, berarti nggak jujur sama kamu. Aku tadi nanya, anak ini sering disiksa. Akhirnya, tapi anak ini nggak pernah ngomong sama bapaknya. Mungkin takut karena ada ancaman dari ibu tirinya. Dia udah membayangkan diancam karena dia udah pernah merasakan disiksa. Akhirnya bapaknya ini ngambil hatinya dong, dibelikan mainan dan lain sebagainya supaya anaknya ini ngaku. Akhirnya anaknya ngaku, iya ya, aku tuh sering disiksa sama ibu. Biasanya kalau aku main gini-gini. Nah, ternyata anaknya ngaku setelah 2 tahun ini. Bapaknya langsung meradang marah, akhirnya bapaknya langsung telepon, langsung melakukan talak 3 ke istri ketiganya ini, Ibu T ini. Dan Ibu T di situ nggak ada pembelaan ternyata teman-teman. Dia mengiyakan perpisahan itu. Ya udah, kita cerai, tapi bayar dulu utangmu katanya. Oke, langsung dibayar utangnya sebesar 10 juta dan langsung talak 3. Sambil nunggu waktu 6 bulan mereka pisah rumah. Dan akhirnya si bocah ini, anaknya Pak ini ditanyain terus, kamu diapain aja sama ibu? Diapain aja? Akhirnya cerita dia. Ya Allah, langsung sakit hati banget nih keluarga Pak N, terutama Pak N, meskipun tuh hanya anak angkat, tapi kan udah dibesarkan dari dia bayi gitu loh. Sangat sakit hati, sangat marah dan sangat tidak menyangka. Dan ketika diajak cerai, si Ibu T ini tidak
tidak melawan gitu loh, iya aja gitu loh. Dan ketika dia ditanya, kenapa kamu menyiksa anakku gini-gini, dia itu bilangnya, aku nggak nyiksa, aku cuman marah seperti layaknya ibu sama anak. Nah, waktu tetangganya tahu nih Pak N udah cerai sama ibu ini, ditunjukinlah sebuah rekaman CCTV di luar rumahnya, di mana rekaman CCTV itu menunjukkan ada gambar video nih, si ibu T ini menyiksa anaknya Pak N ini ketika pulang main. Kelihatan dari situ, barulah itu adalah bukti ya, bukti nyata bahwa si ibu tiri ini beneran nyiksa dong anak Pak N. Dari situ semakin yakin nih Pak N untuk nggak bakal rujuk lagi, udah langsung talak 3 aja. Kenapa tetangganya ini baru ngasih tahu ketika Pak N cerai? Karena mereka nggak mau ikut campur urusan rumah tangganya, takutnya nanti ketika langsung laporan takutnya disalahin gitu loh, takutnya ikut campur dan lain sebagainya. Nah, ketika masalah ini naik ke permukaan dan Pak N udah cerai, baru tetangganya nih ngasih bukti rekaman CCTV. Sebenarnya aku udah tahu dari lama Pak N, tapi aku nggak enak mau ngomong karena sekarang sama N sudah selesai hubungannya nih, aku kasih buktinya dan itu benar. Ya udah, akhirnya barang-barang Ibu T yang ada di rumah Pak N langsung dikirim ke rumahnya Ibu T. Jadi mereka udah benar-benar nunggu waktu 6 bulan untuk melaksanakan perceraian talak 3-nya. Dan sekarang Pak N hidup bertiga dengan kedua anaknya. Ya aku rasa lebih damai sih daripada punya ibu tapi menyiksa, tersiksa, ngabisin duit aja. Mending hidup bertiga, toh masih ada gaji pensiunan ya dari Pak N ini, masih bisa membiayai 2 anaknya. Ya udah, happy aja tuh bertiga. Kita nggak tahu ya apakah Pak N ini bakal cari calon ibu lagi untuk kedua anaknya atau ya udah hidup bertiga aja. Menurut kalian gimana nasib Pak N ini, mulai dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan next apakah beliau akan menikah lagi atau beliau udah fokus ngegedein anak-anaknya? Kebetulan Pak N ini sekarang udah pensiun, sedangkan anak pertamanya itu baru lulus kuliah dan anak keduanya masih kelas 3 SD. Silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share supaya channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat sharing sama kalian. Oke, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.